Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Selasa 29 September 2020, bersama Pastor Jaya Hilarius, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, yang sedang bertugas di Paroki Santo Yosef Lamasi, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Selamat mendengarkan. Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus, para sahabat insani, inspirasi sabda Allah hari ini. Tema renungan kita pada hari ini adalah diajak untuk datang kepada Allah. Maka saudara-saudari terkasih, sebelum kita mulai perenungan kita pada tanggal 29 September 2020 ini, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas hari yang Engkau anugerahkan kepada kami pada kesempatan hari ini. Kami mohon rahmat-Mu agar sabda-Mu yang akan kami dengarkan pada hari ini menjadi kekuatan bagi hidup kami dalam menapaki perjalanan kami pada hari ini, dalam setiap kegiatan kami pada hari ini. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tak kala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ada orang yang waktu libur diajak teman atau keluarganya untuk pergi rekreasi ke suatu tempat, entah di gunung, entah di kebun bunga, entah di kebun binatang, entah di danau. Orang diajak rekreasi dengan tujuan untuk memperoleh suatu pengalaman baru, suatu pengalaman yang indah, serta supaya orang semakin meningkatkan tali persaudaraannya, tali kekeluargaannya, tali persahabatan yang terkadang kendor karena masing-masing orang tidak punya waktu bersama. Orang sibuk dengan pekerjaannya, bahkan waktu libur dihabiskan untuk terus bekerja. Maka tidak heran jika ada orang yang menolak ketika diajak untuk pergi rekreasi, karena hati dan pikiran hanya terarah pada pekerjaan saja. Syukur ada orang yang mau dan masih ingin mau diajak untuk pergi rekreasi pada waktu libur dengan tujuan untuk memperoleh suatu pengalaman baru, suatu
pemandangan yang baru yang pada akhirnya mengantar orang pada suatu pengakuan bahwa tempat ini indah, tempat itu indah, memberikan kedamaian, memberikan inspirasi, memberikan kesejukan. Dan lihatlah, orang akhirnya mampu melihat hal-hal yang positif dan memperoleh energi yang positif pula. Itulah Nathanael yang pada bacaan Injil hari ini Nathanael menerima ajakan Filipus untuk datang kepada Yesus, dan suatu pengalaman iman yang baru yang ia peroleh, yaitu suatu pengakuan iman tentang Yesus, yaitu Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Saudara-saudari terkasih, semoga setiap kita diajak untuk mengikuti doa-doa dalam gereja, terlebih khusus ketika kita diajak untuk hadir dan mengikuti perayaan Ekaristi. Kita juga sampai pada sebuah perjumpaan pribadi dengan Yesus yang menyapa kita masing-masing. Yesus menyapa pribadi kita dengan penuh kasih dan pengampunan, sehingga di dalam doa-doa kita, terlebih khusus dalam perayaan Ekaristi, ketika sudah menyambut tubuh Kristus yang adalah santapan rohani, kita juga sampai pada sebuah pengakuan iman dengan berkata, sungguh Yesus, engkau sahabatku. Yesus, sungguh engkau kekuatanku. Yesus, sungguh engkau perisai hidupku. Sungguh engkau juru selamatku. Tuntun dan lindungilah aku dalam pesiarahan hidup ini. Semoga para malaikat Allah, Santo Mikael, Gabriel, Rafael, dan malaikat agung yang gereja pestakan pada hari ini turut membantu kita untuk sampai pada pengakuan iman akan Allah. Dan Yesus pun akan berkata kepada kita, hal-hal yang lebih besar akan kita lihat. Mari kita akhiri renungan kita dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Semoga sabda-Mu yang telah kami dengarkan semakin mengajak kami untuk bersyukur kepadamu, untuk melihat kasih-Mu dalam hidup kami, dan pada akhirnya kami mampu menjalani perjalanan hidup kami dengan pandangan yang positif, dan pada akhirnya kami juga memperoleh hasil yang positif pada hari ini. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, sampai jumpa. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Jaya Hilarius. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.